Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada dua hal yang ada di benak kita ketika mendengar negara Arab Saudi, yaitu ibadah haji atau umroh serta gurun pasir. Memang rata-rata orang Indonesia bila ada kesempatan untuk pergi ke Arab, tentu tujuan utama mereka murni naik haji atau umroh. Namun sebenarnya Arab Saudi ini juga bisa dijadikan destinasi wisata luar negeri yang oke. Bila belum tahu mana saja tempat wisata di Arab Saudi yang layak dikunjungi atau ditelusuri, kami punya infonya untuk Anda. Pasar kurma di Madinah. Ada satu jenis buah yang identik dengan Arab, yaitu buah kurma. Dan di pasar ini para wisatawan yang ingin membeli buah kurma baik dinikmati sendiri maupun untuk oleh-oleh bisa didapatkan. Memang di Madinah adalah kota yang terkenal dengan segala sesuatu yang mahal. Namun khusus di pasar satu ini ada beragam jenis kurma yang harganya dibanderol secara bervariasi dan bisa disesuaikan dengan kantong para pembeli. Kisaran harga kurma di pasar Madinah adalah 30 hingga 90 real, atau bila dirupiahkan sekitar rupiah 111 hingga 332 ribu. Tidak hanya buah kurma saja yang bisa ditemukan dan dibeli di pasar Madinah, tapi ada juga bermacam-macam biskuit yang dibuat dari kurma sebagai bahan utamanya. Jadi yang suka coba-coba makanan dan membeli oleh-oleh, pasar ini yang tepat untuk mendapatkan buah kurma dan olahannya. Jam operasi dari pasar ini adalah mulai dari jam 7 pagi, dan kalau saat musim haji pasar ini bisa sampai jam 11 malam baru tutup. Pasar Jafaria, satu lagi pasar yang sangat dianjurkan untuk dikunjungi, yaitu pasar Jafaria yang lokasinya tidak jauh dari Masjidil Haram dan hanya berjarak 1 kilometer saja. Bagi yang ingin mendapatkan barang-barang elektronik, perhiasan, emas, dan keperluan ibadah sederhana, semuanya dijual di pasar borong ini. Pembeli bahkan tidak perlu khawatir untuk berkomunikasi dengan penjual akibat kendala bahasa. Banyak pedagang di pasar ini yang bisa berbicara menggunakan bahasa Indonesia, sehingga tawar-menawar juga makin mudah, dan tak heran jika pasar Jafaria ini banyak dikunjungi oleh para wisata dari berbagai negara. Jembatan Jamarah. Jembatan adalah salah satu objek wisata yang tidak hanya bisa dilewati oleh para umat Islam saja, tapi pengunjung yang non-muslim pun juga bisa berwisata di tempat ini, karena memang tempat-tempat ini begitu atraktif dan signifikan bila dibandingkan dengan situs pariwisata lain di negara yang sama. Jembatan ini berhubungan dengan pusat pelemparan jumroh, dan tujuan perencanaannya adalah supaya jamaah haji bisa keluar dan masuk tempat melempar jumroh tersebut. Pada musim haji memang tempat ini begitu ramai, namun ketahuilah bahwa ada 5 juta anggota jamaah haji akan mampu ditampung oleh jembatan ini dengan 12 pintu keluar dan 10 pintu masuk yang tersedia pada setiap tingkat, sehingga antrian tidak akan lama dalam proses melempar jumroh. Untuk pintu
alternatif juga disediakan beberapa pintu lagi, maka jamaah yang berasal dari arah berlawanan tidak akan terhalang. Madinah Saleh. Inilah sebuah kota tua yang bisa ditemukan ketika menjejakkan kaki di sebelah utara Madinah, dan sebagai salah satu dari situs warisan dunia. Madinah Saleh menjadi kebanggaan Arab Saudi. Pernah ditemukan batu bata yang diperkirakan dan bangunan rumah warga, dan para arkeolog menganggap sebagai peninggalan dari umat Nabi Saleh. Tidak hanya batu bata, ada juga beberapa batu karang yang ditemukan oleh para arkeolog yang merupakan hasil budaya kaum Samud. Ada juga tembikar dan lain sebagainya di Jabal Atlab. Karena kepandaian dan keterampilannya, barang yang diperdagangkan pada masa lalu adalah hasil ukiran mereka sendiri. Namun ada juga yang tidak dijual namun digunakan sendiri untuk hiasan rumah mereka. Jumlah momen pemakaman yang terbuat dari batu ada sekitar 131 jumlahnya di kota yang luasnya mencapai 4010 hektar ini. Al-Hijr adalah nama lain, dan di sini tempat di mana ada banyak penemuan sisa peradaban nabatin. Gunung Uhud. Dengan tinggi yang mencapai 350 meter, Gunung Uhud yang bisa ditemukan di sebelah utara kota Madinah ini memiliki sejarah unik juga yang wajib untuk diketahui oleh para wisatawan. Gunung ini menjadi saksi dari peperangan antara pasukan Mekah dan Muslim yang disebut dengan pertempuran Uhud. Bagi para pelancong yang senang dengan pemandangan gunung, bila ke Arab Saudi, jangan lupa menyempatkan diri melihat-lihat gunung yang memiliki lebar hampir 3 km dan panjang 7 km ini. Bila ke Madinah, ini gunung yang paling tinggi dan besar yang akan membuat liburan di Arab Saudi makin memuaskan. Apalagi para wisata juga bisa sekalian berziarah ke bagian selatan tempat di kaki gunungnya, di mana ada makam-makam para syuhada. Hamzah bin Abdul Muttalib adalah salah satunya. Beliau adalah saudara sepersusuan dan sekaligus paman Nabi Muhammad SAW. Kawasan ini begitu eksotis untuk dilewatkan begitu saja. Taimah, tempat berlokasi di sebelah barat laut Arab Saudi. Taimah ini dikenal sebagai sebuah oasi yang berukuran besar dan memiliki sejarah panjang akan pemukiman. Bila dari kota Madinah, Taimah ada di sekitar 400 km sebelah utaranya, dan bila dari kota Tabuk, Taimah ini berada di sebelah tenggaranya dengan jarak 264 km. Tempat ini menurut catatan sejarah yang ada adalah tempat yang menunjukkan kemakmuran pemukiman Yahudi. Kemakmuran tersebut meliputi adanya sumber air, banyaknya sumur, dan bangunan-bangunan yang kelihatan megah. Beberapa wisatawan akan tertarik dengan wisata religi, dan Tamiyah merupakan tempat yang pas untuk menambah pengetahuan dan pengalaman sekaligus, sebab memang dari dulu Tamiyah ini merupakan salah satu tempat menonjol di Arab Saudi, terutama
abad ke-7 Masehi. Masjid Haram. Tempat ini memang merupakan sebuah tempat di mana ibadah umroh dan haji kerap dilaksanakan. Namun bukan hanya menjadi daya tarik bagi para umat muslim saja, melainkan banyak wisatawan mancanegara apapun agamanya melirik Masjidil Haram. Lokasinya yang bisa ditemukan di kota Mekah ini memang dianggap tidak hanya sebagai tempat ibadah biasa, tapi bahkan disebut sebagai tempat paling suci oleh umat muslim. Ka'bah yang selama ini dijadikan arah kiblat para umat muslim saat menunaikan sholat di sekeliling oleh masjid ini menjadi salah satu masjid paling besar di dunia. Masjidil Haram juga termasuk masjid paling populer sehingga akan selalu didapati rame-rame walaupun bukan musim haji. Ada sebuah hadis yang menyatakan bahwa seorang beragama Islam yang di masjid ini melaksanakan sholat, maka pahala orang tersebut akan diseimbangkan dengan saat ia menunaikan 100.000 sholat yang ada di masjid-masjid lainnya. Jadi baik muslim ataupun non muslim silahkan datang berkunjung untuk menambah wawasan akan Masjidil Haram serta sejarahnya. Gua Hira, objek pariwisata utama lainnya yang seharusnya ada di dalam daftar destinasi Anda ketika ke Arab Saudi adalah Gua Hira yang berlokasi di Jabal Nur. Kalau dari Mekah untuk menuju gua ini kita harus menempuh jarak sekitar 2 mil. Mungkin gua ini menjadi objek yang sering dijelajahi oleh para umat muslim yang datang untuk haji atau umroh. Namun tempat ini terbuka bagi siapa saja, terutama yang berpikiran bahwa wisata religius itu seru. Gunung ini merupakan sebuah lokasi di mana Allah memberikan wahyunya kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril pertama kali. Nabi Muhammad saat senang dengan tempat ini dan dijadikannya tempat menyendiri untuk menjauhi dari orang-orang yang masa itu belumlah terlalu tahu serta mengenal Allah. Pastikan untuk berwisata di tempat ini Anda memiliki fisik yang sehat, bugar dan kuat karena lokasinya ada pada tebing yang memang tidak begitu tinggi namun mempunyai medan tanjakan ditambah sedikit lebih curam. Pasar Bab Mekah bagi para pelancong yang gemar berbelanja, baik untuk disimpan atau dikoleksi sendiri maupun untuk oleh-oleh bagi teman-teman atau saudara. Pasar tradisional yang disebut dengan Pasar Bab Mekah ini adalah pilihan yang tepat untuk membeli barang-barang khas di sana. Bertepatan di Suhaifa, pasar ini akan memenuhi segala kebutuhan dan keinginan para pelancong. Pasar ini mulai beroperasi dari pagi dan akan mulai berkemas dan tidak melayani pengunjung serta pembeli ketika menjelang zuhur. Terima kasih.